lapor itu ke RTMM gitu mas. Menurut Mas Dwi tadi sudah disampaikan terkait update gitu ya, update mengenai ekosistem pertembakauan, dampak dan sebagainya atas adanya regulasi-regulasi terkait IHT, industri hasil tembakau. Nah, kami mohon izin sebelumnya memperkenalkan kami dari Serikat Pekerja RTMM SPSI. RTMM itu kan tadi kepanjangannya rokok, tembakau, makanan, minuman. Jadi kami fokus di sektor tersebut. Nah, tadi sudah disampaikan sama Mas Dwi panjang lebar mengenai dampak atas regulasi terhadap ekosistem pertembakauan begitu, termasuk di sektor kami, Bapak Ibu. Di sektor kami ini kan di sektor kami ini kan terutama di pekerja buruh pabrik rokok, baik di DIY maupun di sentra-sentra industri hasil tembakau yang ada di Indonesia, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat maupun di DIY. 4 provinsi ini kan 4 provinsi yang ekosistem pertembakauannya besar. Itu hitungannya kalau tadi ribuan miliaran batang tadi yang disampaikan Pak Dwi, tinggal dikalikan aja. Kalau satu batang rokok misalnya Rp900 rata-rata, kalikan itu harusnya masuk negara. Nah, ke depan harapan kami, kemudian kalau di sini ada Pak Budi Sanyoto selaku legislatif, sebisa mungkin kami dilibatkan dalam penyusunan perda-perda yang terkait dengan rokok, sehingga aspirasi kami juga bisa menjadi pertimbangan nanti di dewan. Kemarin saya sekitar 2 minggu lalu saya juga FGD, kemudian saya juga diminta dari narasumber dengan Mas Gembong. Mas Gembong itu ketua fraksi PDIP dari DKI. Kebetulan hari ini DKI sedang pembahasan raperda kawasan Kawasan. Jadi bagaimana kemudian perda ini berkeadilan, tidak kemudian sepihak yang di situ yang diterima aspirasinya ya teman-teman yang anti tembakau, teman-teman yang menolak rokok. Artinya biar berkeadilan ya dengan kami yang pro tembakau juga dilibatkan. Nah, ini harapan kami juga nanti di semua daerah begitu, karena kebetulan kami juga sedang ke beberapa kota melakukan FGD untuk kemudian mendorong pelibatan teman-teman konsumen rokok ini dalam setiap penyusunan perda kawasan rokok. Minuman beralkohol saya belok anggur merah Amir itu kok demi kono banding nek minum ini jenengan akan rotok jantung. Ya betul lah. Kan hanya rokok yang salah satunya produk sing disuruh menjelek-jelekan diri sendiri untuk dijual. Ini jadi dan rokok ini termasuk bagian mungkin salah satu keistimewaan kudune iso diusul gini yang menjadi nah ini kan produk istimewa, salah satunya produk yang dia disuruh menjelek-jelekan dirinya dalam rangka untuk berpromosi. Dan ini juga mungkin satu-satunya mungkin di dunia ya produk tembakau ini yang diberlakukan secara khusus untuk menjual dirinya dengan menjelek-jelekan diri. Tapi tetap saya tadi festival elek ini juga tetap diharapkan. Ini istimewanya. Dan tentunya kalau terhadap petani tembakau tentunya saya apresiasi hebatnya wong tani tembakau itu ruginya tetap kabel. Itu hebat. Petani di Jawa
Kalau kita hitung petani di Jawa, tidak hanya tembakau, petani padi pun kalau dikalkulasi mesti rugi. Ini hebatnya petani yang kuwi. Wes unen-unene petani ini memang tahan dengan ini, karena tidak ada nandur padi, nandur kaya cerita ning swarga, esuk dipetik sering muncul, tetap lamanya 3 bulan. Tembakau juga melakukan proses, dan petani ini juga sebenarnya wong judi sing paling hebat itu petani. Wong tuku nomor sore tuku bengi ana tulisan jelas hasilnya. Nek petani begitu nandur dirawat telung sasi hasilnya belum cetok. Ini tentunya pejuang-pejuang tangguh. Nah, tentunya berkaitan dengan kebijakan terhadap petani, tentunya kalau nanti masuknya di dalam kelompok poktan, tentunya RBKK masih bisa mensupport tentang pupuk. Jadi mungkin kita bisa mensiasatinya bahwa ini kelompok petani, bukan petani tembakau. Karena petani tembakau ini jadi petani ganja itu lakukan. Barang untuk ditandur, untuk diragati, dan karena juga untuk tadi kita yang mungkin. Nah, ya, jadi harapan kami ini yang nantinya sama-sama kita lakukan upaya apa yang bisa kita lakukan. Bayar tapi harus lebih banyak. Nah, tapi tentunya ini kebijakan yang harus kita lakukan bareng-bareng. Bagaimana dari posisi pengaturan cukai, karena saya yakin fakta konsumen kita tidak pernah punya data siapa yang merokok, kemudian yang sakit yang merokok berapa. Tapi kalau dari pihak kesehatan, terutama di tingkatan layanan kesehatan, apapun sakitnya itu pasti pertanyaannya sampai pada kebiasaan sehari-harinya. Entah itu diselipkan pada suka olahraga, senang merokok, data itu konkret. Termasuk donor darah pun akan ngerokok borak di orang. Nah, itu sebenarnya kan berarti teman-teman kesehatan datanya lebih akurat, sehingga sebagai daya serang untuk menyerang perokok itu dia amunisinya lebih jelas datanya. Nah, itunya tentunya harapan kami nanti fakta konsumen dan teman-teman juga punya data sebagai pembanding, sehingga bagaimana aturan-aturan ini bisa berkeadilan. Ini saya yakin keadilan didasarkan pada data. Nah, harapan kami tidak usah naik karena banyak pekerja-pekerja rokok yang berkecimpung dalam pabrik rokok ini. Kalau cukai naik, otomatis kita juga berdampak karena pengurangan tenaga kerja juga pendapatan kami juga, kesejahteraan bagi keluarga kami juga berdampak karena kenaikan cukai ini, Pak. Cukup dari saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyiapkan tadi kan sempat ada penurunan petani yang tidak lagi menanam tembakau itu, penurunannya berapa ya Pak dari tahun ke tahun? Apakah banyak atau cuma sedikit? Kira-kira berapa nominalnya? Lalu lahan-lahan tadi kan dijadikan perumahan, itu lebih banyak dijadikan perumahan atau dibiarkan begitu saja? Nah, kalau yang dibiarkan begitu saja itu mereka akhirnya berprofesi sebagai apa? Karena kan tidak bisa menanam yang lain ya, karena kemiringan lahan dan segala macam. Itu juga Cuman Mas Dwi kalau bisa disarankan alangkah fair dan lengkapnya kalau dinas kesehatan juga. Jadi biar ngerti bahwa petani tembakau itu tadi seperti dikatakan bahwa satu batang rokok itu menyumbang negara sekitar 500 sampai 800 ya. Nah, ini kan hebat. Lalu pertanyaan kami, farmasi itu memberi apa? Nah, ini jadi jawab dinas kesehatan nanti. Kan jadi lebih menarik, biar imbang gitu. Selama ini kekayaannya dalam tanda petik ada peperangan antara
rokok dengan farmasi. Terus. Saya bekerja di pabrik rokok di Jawa Timur, tapi gak usah sebut merek ya kan, karena udah nggak bekerja di sana lagi. Jadi ketika tadi Pak Budi mengatakan bahwa perda kawasan tanpa rokok kalau bisa ditahan, menurut saya kok ya itu nggak benar juga. Ini mohon maaf, karena apa? Itu adalah amanat undang-undang, di mana itu harus ada kawasan tanpa rokok melalui PP 109 tahun 2012. Nah, sebenarnya yang perlu kita pertanyakan itu adalah PP-nya kan begitu. PP 109 2012 itu adalah aturan pelaksana daripada Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Pasal 116 mengatakan apa? Pengamanan zat adiktif, kan begitu pasal itu mengatakan. Loh, berarti kalau pengamanan, berarti kan rokok ini dianggap benda berbahaya. Iya kan? Lah, kenapa kita tidak judicial review saja sekalian undang-undangnya gitu loh. Jadi kita tidak berusaha untuk melanggar amanat undang-undang kan, tetapi kita judicial review saja gitu loh. Apakah sudah tepat PP untuk pelaksanaan pengaturan rokok ini adalah aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Kesehatan, itu saja. Itu yang harusnya ada kajian untuk itu. Karena apa? Ketika saya masih di pabrik rokok itu Pak, saya 4 tahun di sekretariat direksi, saya 3 tahun ada di pemasaran, sehingga saya tahu persis setiap hari kita itu tugasnya itu mempelajari aturan-aturan. Karena pada saat kita mau ekspor, contoh kita ekspor ke India, aturan cukai rokok itu dasarnya adalah panjang pendeknya batang, ya kan. Terus kemudian sekitar tahun 2002, hampir 50% omset perusahaan di mana saya bekerja itu semuanya adalah ke cukai rokok. Waktu itu 22 T berapa tuh omset, itu hampir 11 triliun lebih. Itu uang ini harus dibayar kepada negara, itu tahun 2002. Nah, Anda tahu tidak bahwa sebenarnya pabrik rokok ini biaya sangat besar. Apa? Satu, mengenai bahan baku. Pabrik rokok itu harus menyimpan tembakau itu minimal 2 tahun. Baru bisa dipakai untuk membuat rokok. Selama 2 tahun, minimal 3 bulan sekali harus ada namanya shuffle. Kalau tembakau nggak di-shuffle, itu dia bisa terbakar sendiri. Mungkin Bapak kan tahu sendiri Pak ya bagaimana ribetnya tentang rokok. Terus kemudian kalau pemerintah itu butuh dana cash, pabrik rokok dalam tanda kutip itu dipaksa untuk membeli cukai. Jadi cukai rokok yang belum terpakai itu kita harus sudah bayar dulu untuk membantu keuangan negara. Jadi pabrik rokok itu betapa beratnya, memang iya, operasional gede sekali. Tetapi saya beruntung waktu saya di pabrik rokok itu semuanya gratis Pak kalau kita sakit Pak. Karena memang perusahaan ada klinik. Jadi penurunan lahan ini memang terutama di daerah timur, itu daerah Kalasan itu sekarang banyak yang untuk perumahan karena perluasan untuk perumahan itu di daerah timur, sedangkan di daerah utara selatan itu di daerah kami itu kawasan industri, sehingga banyak yang digunakan untuk perusahaan-perusahaan seperti kayu lapis, pabrik plastik itu banyak terjadi di daerah kami, sehingga itu dengan sendirinya akan mengurangi luas lahan. Jadi sekitar ya, hampir 20-25% Mbak yang terkena perluasan itu. Juga untuk mengapa kok tidak ditanami, tadi sudah kita sampaikan bahwasanya yang pertama karena tembakau itu tanaman semusim, jadi di bulan Mei sampai di bulan Oktober itu tanaman tembakau, sehingga kalau saat itu sudah mulai kemarau, kalau sudah kemarau nanti kesulitan air, sehingga kalau biayanya itu tidak mencapai hasilnya tidak mencapai BEP, biaya produksi, tentunya petani akan rugi. Nah, itu tidak ditanami karena tidak ada air, Pak. Nah, juga sehingga petani itu alih profesi, bisa ke ladang tukang, atau yang punya profesi tukang bisa ke
tukang bangunan itu. Dan juga kebetulan di daerah kami itu kalau ada proyek misalnya irigasi dan bendungan itu saatnya di musim kemarau sehingga petani bisa beralih ke situ. Juga nanti misalnya masih ada air, nanti juga ada tanaman ya yang usianya itu 1 bulan, misalnya tanam sayuran itu bisa itu. Selebihnya itu sudah tidak ada air ya mengapa ditanami, karena sudah tidak hidup lagi. Yang lain apa Mbak?